Maka sholat Rasulullah sebelum melaksanakan Mi'raj, sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Untuk apa? Karena Allah Maha Suci. Maka disucikan semuanya, meskipun Rasulullah tidak punya dosa. Tidak punya dosa Rasulullah, tapi tetap dibersihkan hatinya untuk menemui Zat yang Maha Suci. Mi'raj, dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, turun kembali menyampaikan kepada umatnya. Dan kemudian kata Rasulullah, Mi'rajul mu'minin as-salat. Mi'rajnya orang-orang yang beriman, salat. Kalau Mi'raj itu Rasulullah dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ngobrol dengan Allah, maka ngobrolnya orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam salat. Maka untuk bisa ketemu dengan Allah harus disucikan hati kita. Bagaimana mensucikannya? Melalui wudu. Apa kaitannya mensucikan hati dengan wudu? Itu yang namanya hati itu, kotorannya, dosanya melalui indera kita. Mata kita memandang sesuatu, itu kok bapak itu kok jelek banget katanya. Ada ngomong begitu tuh. Tapi bukan jamaah Sunda Kelapa, jamaah sono. Mulai dia ngotori hatinya, kotor. Dia kemudian ucapannya ngotori hatinya. Penciumannya, ibu ini kok minyaknya bau begini banget katanya. Diomongin. Penciumannya kemudian membuat kotor hatinya. Telinganya, pendengarannya membuat kotor hatinya. Pikirannya membuat kotor hatinya. Tangannya membuat kotor hatinya. Langkahnya membuat kotor hatinya. Itu semua harus dibersihkan melalui wudu. Karena kita mau menemui Allah, mau melaksanakan Mi'raj, dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wudunya harus sempurna sebelum sholatnya sempurna. Jangan wudunya asal-asalan. Diawali dari mencuci telapak tangan. Ada doanya. Sambil mencuci telapak tangan berdoa, ya Allah, jauhkanlah tangan ini dari maksiat ya Allah. Dicuci. Setelah itu berkumur. Baca doa lagi dalam berkumur. Bersihkan ucapan kita. Setelah itu apa? Membersihkan hidung kita. Itu baru yang sunnah. Belum yang rukun. Kemudian membersihkan wajah kita. Yang di situ ada pandangan mata yang sering menyinggung orang lain. Sehingga membuat hati kita kotor. Dicuci sambil niat nawaitul wudu. Kita niat melaksanakan wudu karena Allah Ta'ala. Semua diiringi dengan doa sehingga itu betul-betul bersih apa yang kita lakukan. Betul-betul bersih. Hati kita bersih karena wudu kita. Sehingga saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci, kita hambanya akan menghadap Allah dengan hati yang suci dan anggota tubuh yang suci, tempat yang suci, kemudian pikiran suci, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj kita. Setelah dibersihkan mukanya, membersihkan apa? Tangan. Dibersihkan tangannya. Minta dibimbing oleh Allah sehingga tangan ini selalu memberikan nilai manfaat. Minta dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak bermanfaat atas perbuatan tangan ini. Setelah tangan apa? Kepala. Pikiran kita. Bersihkan ya Allah pikiranku. Bersihkan.
Jangan sampai punya pikiran-pikiran yang kotor. Setelah pikiran dibersihkan, yang terakhir, kaki ya Allah, tuntunlah langkahku ya Allah ke tempat ridhomu. Arahkan langkahku ini ya Allah ke tempat ridhomu, bukan ke tempat maksiat. Sehingga saat semua sudah bersih, sudah suci, hati kita suci, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu takbir nikmatnya bukan main, ketemu dengan Allah, dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, saat kita membaca surat Al-Fatihah, Allah selalu menjawab bacaan kita. Makanya kalau sholat jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapan dialognya kalau begitu? Enggak sempat dialog dengan Allah. Enggak sempat mi'raj jiwa kita. Enggak sempat mi'raj. Tapi seketika dibaca ayat per ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Allah kemudian mengatakan, hambaku mengingatku. Kira-kira kita mendengarkan jawaban Allah. Allah menjawab, Masya Allah, nikmat. Setelah dengarkan jawab Allah, seolah-olah kita mendengar jawaban Allah. Kan dalam hadis yang lain mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah itu seperti kamu berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukan sampai pada tingkat itu, yakinlah Allah melihat kita. Saat kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamadani Abdi, kata Allah, hambaku memujiku itu, lihat. Seolah-olah malaikat disuruh lihat. Malaikat lihat itu, lihat. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim athnai alayya abdi. Hambaku memuliakanku. Lihat malaikat, lihat. Saat kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ngomong, ini bedanya saya dengan hamba. Saya disembah, hambaku menyembah. Maka apa yang dia minta, kata Allah, saya akan beri. Apa yang dia minta, ini janjinya Allah. Apa yang dia minta, saya beri, kata Allah. Saat Allah ngomong begitu tuh, langsung kita sambut dengan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya para syuhada, para aulia ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Mohon kepada Allah, dialog. Karena itu fahami artinya saat kita baca Fatihah. Nikmat nanti saat kita membaca satu ayat per ayat, memahami artinya, kita dengarkan jawaban Allah, itu betapa nikmatnya. Kita nggak terasa air mata keluar, dan nggak terasa sholat kita lama, nggak terasa. Tapi yang kita rasakan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini saya pernah ketemu dengan orang tua yang menurut saya kira-kira umurnya sudah di atas 75 tahun. Dan ini bukan orang Islam. Dia melaksanakan sholat, melaksanakan kebaktiannya itu berdiri. Saya monitor, berdirinya itu lebih dari 1 jam. Dia berdiri lebih dari 1 jam. Setelah selesai, saya tanya melalui guide, karena itu di luar negeri.
Saya tanya, ibu kok begitu kuat ibu beribadah dengan cara berdiri, dan berdirinya lama sekali. Saya tidak sanggup untuk melakukan seperti ibu. Apa jawab ibu itu? Bisa jadi engkau nak, manggil saya nak, kamu beribadah masih dengan pikiran-pikiran kewajiban. Tapi kita harus beribadah dengan cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Maka dari cinta itu kita merasakan nikmatnya bertemu dengan Tuhan. Gak terasa 1 jam itu, masih kurang kita. Nah, kita mintanya cepat, apalagi sholat taraweh. Wah, mintanya yang lebih cepat lagi. Wah, di masjid sana aja 11 rakaat. Di sana ada yang 5 rakaat, sana aja nyari yang paling sedikit lagi. Tapi dialog dengan Allah, saat kita menikmati dialognya dengan Allah dan kita cinta kepada Allah, maka tidak terasa berapa lamanya kita melaksanakan sholat. Seperti Rasulullah ketika sholat malam diikuti oleh sahabat, yang dibaca oleh Rasulullah surat Al-Baqarah. Kata sahabat, emak, Al-Baqarah ini yang dibaca. Betapa lamanya surat ini Rasulullah sholat. Ikut dia. Begitu mulai membaca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah sudah mau selesai, kata sahabat ini. Ternyata nambah lagi surat berikutnya dibaca. Masya Allah. Tapi Rasul cinta, merasakan komunikasi dengan Allah. Saat sholat dia bermi'raj kembali dengan Allah. Maka berapa lamanya dia sholat, dia tidak rasakan. Yang dia rasakan indahnya bertemu dengan Allah. Ada yang sudah merasakan itu. Perbaiki sholat kita sehingga kita merasakan komunikasi dengan Allah, nikmatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasakan nikmatnya itu, kita tidak akan pernah melepas sholat itu. Tidak akan pernah melepas. Suara apapun kanan kiri kita enggak kedengaran. Yang kedengaran adalah jawaban-jawaban Allah atas doa-doa yang kita bacakan di dalam sholat itu. Kalau kita belum mencapai ke sana, mari kita bersama-sama dengan peringatan Isra Mi'raj tahun 2026 ini, 1447 Hijriah. Kita muhasabah, perbaiki diri kita dengan harapan sholat kita mampu menghadirkan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita merasakan nikmatnya ketemu dengan Allah. Orang kalau sudah mencapai pada puncak ini, tidak ada yang dia minta. Gak pernah lagi minta, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Enggak. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Enggak minta. Tapi dia sudah menyatu dengan Allah. Allah akan memberi setiap detak getaran hati kita. Akan memberi tanpa diminta. Tanpa diminta. Ini yang kita harapkan. Maka sekali lagi, mari, termasuk saya ngajak diri saya sendiri, mari kita mulai memperbaiki sholat kita. Jangan keburu-buru. Apalagi seperti mandinya burung, sholatnya cocok, begitu cepat. Wah, nggak mencapai kita target sholatnya. Mi'rajnya tidak tercapai. Mi'raj dialog. Lakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita baca doa saja, katakan doa duduk di antara dua sujud. Apa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Saat lidah kita mengucap Rabbighfirli, hati kita getarkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah ampuni, ya Allah.
Getarkan dalam hati kita. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Dosaku sangat banyak. Kalau Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangiku ya Allah, kami termasuk orang-orang yang rugi. Wajiburni ya Allah, lengkapi semua kebutuhanku. Dialog dengan Allah. Wali abdi, kata Allah, dan bagi hambaku masalah. Saat sholat itu, apa yang diminta oleh hambaku saya kasih. Tapi kita konsentrasi sholatnya, khusyuk. Wali abdi, itu janji Allah dalam hadis qudsi, jelas. Kita percaya nggak sama janji Allah? Tapi kita melakukan nggak? Belum. Mari kita lakukan. Allah pasti ngasih janji. Maka kata Allah, perbaikilah salat kalian, jangan pikirkan ganjarannya dan sebagainya. Saya nanti akan menyelesaikan semua urusan duniamu. Allah yang menyelesaikan. Karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai sekarang sering melaksanakan mi'raj, dialog dengan Allah, diawali dari mensucikan diri kita melalui wudu. Jangan batal wudu selama hidup bila perlu. Mudawamah, panjangkan, biasakan wudunya jangan batal. Setiap saat kita jaga wudu kita, sehingga kita senantiasa menjaga ucapan kita. Kalau kita mau ngomong yang tidak baik, langsung astagfirullah, saya punya wudu, kenapa saya harus ngomong seperti ini? Kalau kita lagi mendengarkan omongan yang tidak baik, astagfirullah, kok ada suara lewat di telingaku ini, suara yang tidak baik, mohon ampun ya Allah, jauhkan suara itu ya Allah. Kita berdoa, kita berwudu karena kita menjaga wudu kita, sehingga menjaga hati kita, menjaga semua yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang berhati suci, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saat akhir hayat nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang telah kita dengar.